mempresentasikan materi-materi yang akan saya bawakan. Yang pertama, harta. Harta adalah segala bentuk kekayaan atau aset yang dimiliki seseorang, baik berupa uang tunai, properti, kendaraan, investasi, atau barang berharga lainnya. Harta dapat juga mencangkup semua jenis kepemilikan yang memiliki nilai ekonomi, baik yang dapat dilihat secara fisik maupun yang tidak dapat dilihat secara saham atau surat berharga. Harta juga dapat mencangkup hak kepemilikan intelektual seperti hak cipta atau merek dagang. Harta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individu. Adapun tafsirnya, menurut Muhammad Syalabi, harta sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan, serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan. Nah, maka dari pengertian di atas bahwa harta dapat diartikan seluruh apa yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan dunia ini apabila dilihat secara kasat mata. Adapun di bawahnya terjemahan, yaitu harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ada beberapa macam harta yang dapat dibedakan berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Nah, berikut adalah beberapa contoh macam-macam harta. Adapun materi kedua yang saya presentasikan yaitu materi tentang bekerja. Nah, dalam materi ini dijelaskan bahwa bekerja dalam ajaran Islam sangatlah penting dalam berkelanjutan hidup seorang muslim di dunia. Betapa pentingnya bekerja, Allah bahkan menilai bekerja sebagai ibadah. Oleh karena itu setiap muslim diwajibkan untuk bekerja. Dalam bekerja dituliskan dalam ayat An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Nah, adapun tafsirnya, menurut Kemenak Republik Indonesia dalam kehidupan, bahwa angan-angan untuk memperoleh suatu sebagaimana dimiliki orang lain bisa mendorong seseorang melakukan pelanggaran. Ayat ini berperan agar menghindari kebiasaan berangan-angan yang menimbulkan sifat iri dan dengki kepada sesama, dan janganlah kamu berangan-angan yang membuat kamu iri hati. Nah, bekerja adalah kegiatan manusia yang dilakukan secara rutin atas dasar kewajiban dan tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Orang lain juga berusaha tanpa merugikan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bahwa Dia membeli dari hamba-hambanya yang beriman diri dan harta benda mereka yang telah mereka korbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga, karena sesungguhnya Allah telah menerima apa yang telah dikorbankan oleh hamba-hambanya yang taat kepadanya. Al-Hasan, Al-Basri, dan Al-Qatadah mengatakan mereka yang berjihad di jalan Allah demi Allah telah berjual beli kepada Allah, lalu Allah memahalkan harganya. Syam Ibnu Ayyam, seorang muslim, meletakkan pada lehernya terkalungkan bayat kepada Allah yang harus ditunaikan, atau ia mati dalam keadaan tidak menunaikannya. Kemudian Syam Ibnu Ayyam membaca ayat ini karena itulah maka dikatakan bahwa barang siapa yang berangkat di jalan Allah berarti dia telah berniat kepada Allah. Dengan kata lain, dia menerima transaksinya dan akan memenuhi balasannya.
Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-12, nah dalam artinya itu, dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur-adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi bekerja. Nah, satu faktor intrinsik, yaitu faktor daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing karyawan berupa: satu, pekerjaan itu sendiri, berat ringannya tantangan yang dirasakan tenaga kerja dan pekerjaannya. Dua, kemajuan, besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja berpeluang maju dalam pekerjaannya seperti naik tingkat. Tiga, tanggung jawab besar kecilnya yang dirasakan terhadap tanggung jawab diberikan kepada seseorang yang diberikan. Keempat, pencapaian besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja mencapai prestasi tenaga kerja. Yang kelima, pengakuan titik besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada tenaga kerja atau hasil kerja. Dua faktor ekstrinsik, yaitu faktor pendorong yang datang dari luar diri seseorang, terutama dari organisasi tempatnya bekerja. Yang kedua, faktor ekstrinsik mencakup: satu, administrasi dan kebijakan perusahaan, tingkat kesesuaian yang dirasakan tenaga kerja terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan. Pengawasan, tingkat kewajaran pengawasan dirasakan oleh tenaga kerja. Tiga, gaji, tingkat kewajaran gaji yang diterima sebagai imbalan terhadap tugas pekerjaan. Empat, hubungan antar pribadi, tingkat kesesuaian yang dirasakan dalam berinteraksi antara tenaga kerja yang lain. Yang kelima, kondisi kerja, tingkat kesesuaian kondisi kerja dengan proses. Adapun materi ketiga, yaitu materi tentang upah. Nah, jadi upah adalah imbalan yang diterima seorang pekerja atau manfaat pekerja yang telah dibekerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan. Dalam materi ini tercantum dalam ayat An-Nahl, yaitu ayat 97, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam materi ini tercantum tafsirnya menurut Al-Wajiz Syaikh: barang siapa beriman di dunia dengan upah adalah hak pekerja atau buruh yang dinyatakan dalam bentuk yang sebagai imbalan atau pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah akan diberlakukan. Pendapat. Nah, adapun pendapat para ahli tafsir dan pembahasan, ada beberapa definisi upah yang dikemukakan oleh ulama, yaitu: satu, ulama Hanafiyah mengidentifikasikan upah atau ijara, yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari barang yang disewakan dengan cara pergantian atau bayar. Yang kedua, menurut Labil, yang dimaksud upah atau ijara adalah pergantian atau bayar. Yang kedua, menurut Labib, yang dimaksud upah atau ijara adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerimanya, bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang tepat yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan berujung tertentu. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 30,
Nah, ini artinya yaitu sesungguhnya mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Komponen upah, hal-hal yang termasuk dalam komponen upah adalah satu. Komponen upah adalah satu. Upah pokok merupakan imbalan yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan. Dua, tunjangan. Suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk bekerja dan keluarganya seperti tunjangan anak, kesehatan, dan perumahan. Yang ketiga, tunjangan tidak tetap adalah pembayaran secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan dan diberikan secara tidak tetap bagi pekerja dan keluarganya. Nah, seperti bonus dari raya. Di sini pun ada jenis-jenis upah. Satu, upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanan sesuai dengan ketentuan yang tepat terdapat dalam perjanjian kerja industri atau perusahaan. Dua, upah hidup adalah upah yang diterima seseorang pekerja relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang luas, tidak hanya kebutuhan pokok saja yang dapat dipenuhi, melainkan kebutuhan serta kekeluargaannya. Yang ketiga, upah nyata. Nah, ini upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Yang keempat, upah minimum adalah pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan ketenagakerjaannya. Yang kelima, upah wajar atau upah secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para pekerjaannya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha sesuai dengan perjanjian kerja. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Yang pertama, gaji atau upah yang diberikan oleh pihak. Dua, kondisi. Yang kedua, keuangan negara. Yang ketiga, gaya hidup. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, kekayaan negara. Keenam, produktivitas pegawai. Ketujuh, ketersediaan tenaga kerja. Delapan, produktivitas pegawai. Kesembilan, persediaan tenaga kerja. 10, kondisi kerja. Adapun materi keempat yaitu tentang konsumsi. Nah, saya akan membacakan tentang materi ini. Itu pertama, pengertian konsumsi. Konsumsi dalam Islam memiliki pengertian yang lebih luas daripada sekedar membeli dan menggunakan barang. Konsumsi juga mencakup pilihan pola hidup serta mengatur sumber daya manusia dan alam dengan baik. Konsumsi yang Islam tidak hanya menghindari perilaku konsumtif, melainkan juga memperhatikan keseimbangan dan keadilan dalam setiap tindakan konsumsi. Nah, di bawahnya ada pun prinsip-prinsip konsumsi Islam. Yang pertama, keadilan. Prinsip keadilan dalam konsumsi dapat digunakan pada pemerataan hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan hidup. Adapun materi kelima yaitu tentang produksi. Produksi merupakan sebuah proses yang lahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Dan kata produksi dalam bahasa Arab dengan kata al-intal yang secara kata dimaknai dengan ajadu silatin, mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai waktu dalam yang terbatas. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan terhenti, begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa
Kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi berupa implementasi. Adapun ayat dalam materi produksi yaitu huwallazi ja'alakumul arda dasulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Nah, dialah orang yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan.